Di episode sebelumnya, kita membahas kronologis sejarah Israel dan bagaimana wilayah Levant berperan penting dalam pembentukan bangsa Israel kuno. Kali ini, kita akan eksplor lebih dalam untuk memahami jejak-jejak peradaban yang terlebih dahulu menghuni tanah Kanaan sebelum kedatangan orang-orang Kanaan yang terkenal. Peradaban Sumeria berada di wilayah Mesopotamia. Wilayah ini pertama kali dihuni oleh manusia dari tahun 4100 hingga 1700 sebelum Masehi. Populasi awal ini terkenal karena kemajuan dalam perkembangan peradaban seperti bertani dan beternak sapi, menenun tekstil, bekerja dengan pertukangan dan tembikar, dan bahkan menikmati bir. Desa dan kota dibangun di sekitar komunitas petani Ubaid. Orang-orang yang dikenal sebagai orang Sumeria menguasai daerah tersebut pada tahun 3000 sebelum Masehi. Budaya mereka terdiri dari sekelompok negara kota, termasuk Eridu, Nippur, Lagash, Kish, Ur, dan kota sejati pertama, Uruk. Eridu dianggap sebagai kota besar pertama yang terbentuk dan salah satu kota tertua di dunia. Pada puncaknya, sekitar tahun 2800 sebelum Masehi, kota ini memiliki populasi antara 40.000 hingga 80.000 orang yang tinggal di antara tembok pertahanan sepanjang 6 mil, menjadikannya pesaing kota terbesar di dunia. Bangsa Sumeria kuno, atau yang biasa disebut yang berkepala hitam, tinggal di bagian selatan wilayah yang sekarang disebut Irak. Terdapat banyak bukti yang mendukung posisi bahwa peradaban Sumeria adalah produk migrasi orang kulit hitam dari lembah Nil di Afrika. Sejarah paling awal membuktikan bahwa orang Semit yang berasal dari abad ke-30 sebelum Masehi di Mesopotamia memasuki wilayah yang awalnya didominasi oleh orang Sumeria. Mereka berbicara bahasa Sumeria yang terisolasi. Setelah kebangkitan bangsa Amori di Mesopotamia dan invasi bangsa Elam, bangsa Sumeria hanya diketahui melalui referensi dalam karya para penulis kuno, termasuk para ahli Taurat yang menulis kitab Kejadian dalam Alkitab. Bangsa Sumeria masih belum dikenal hingga pertengahan abad ke-19 sebelum Masehi, ketika penggalian di Mesopotamia mengungkap peradaban mereka dan mengungkap banyak kontribusi mereka. Peradaban Sumeria dimulai dari tahun 4300 hingga 2335 sebelum Masehi. Mereka pada dasarnya telah menemukan waktu seperti yang kita kenal sekarang, dengan membagi siang dan malam menjadi periode 12 jam. Jam menjadi 60 menit dan menit menjadi 60 detik. Inovasi dan penemuan lainnya termasuk pendirian, sistem birokrasi pemerintahan, arsitektur monumental, dan teknik irigasi. Bangsa Sumeria diperkirakan telah membentuk peradaban manusia pertama dalam sejarah dunia. Mereka tinggal di wilayah Mesopotamia Selatan, antara Sungai Tigris dan Efrat di Timur Tengah. Periode Chalkolitik di tahun 4500 hingga 3500 sebelum Masehi, atau juga disebut sebagai zaman tembaga, adalah gelombang migrasi pertama yang memasuki Kanaan. Dalam periode ini, telah ditemukan penggunaan tembaga biasa oleh manusia di samping usaha pertanian. Dominasi tembaga ditemukan pada peradaban Mesopotamia selama 4000 tahun sebelum Masehi meluas hingga Mesir, hingga sebagian Eropa Tengah dan Utara, serta Asia. Tempat tinggal mereka berada di pesisir Kanaan. Dari hasil penggalian telah terungkap bahwa komunitas menetap dan cara hidup pertanian dan sudah ada di situs Yeriko pada tahun 8000 sebelum Masehi. Setelah itu, pemukiman yang lebih luas di kota-kota dan desa-desa tertentu tampaknya baru terjadi pada periode Neolitikum di tahun 7000 hingga 4000 sebelum Masehi. Jadi, gelombang migrasi pertama yang disebut dengan kebudayaan Gasulian memasuki Kanaan sekitar tahun 4500 sebelum Masehi. Ini adalah awal dari Chalkolitik di Kanaan. Asal mereka tidak diketahui dengan pasti,
namun mereka membawa tradisi kerajinan logam yang cukup maju. Mereka adalah pengrajin tembaga yang ahli. Nyatanya, karya mereka adalah teknologi logam tercanggih di zaman kuno. Mereka telah berimigrasi dari utara dan menetap di wilayah Levant Selatan, yang sekarang wilayah Yordania, Israel, dan Palestina. Semua permukiman ini dibangun di kawasan yang belum pernah dihuni sebelumnya, terutama di pinggiran kawasan berpenduduk. Dengan demikian, pemukiman Chalkolitik telah ditemukan di lembah Yordan Rift, di dataran pesisir Israel dan pinggirannya, di gurun Yudea, dan di Negev utara dan barat. Tapan Gasul yang ditandai dengan pemukiman dusun kecil di masyarakat pertanian yang berimigrasi dari utara dan menetap di Levant Selatan. Setelah itu, banyak pemukiman bertambah. Mereka selanjutnya diidentifikasi sebagai pemukiman di wilayah Gasul, yang kini dikenal sebagai Yordania. Semua permukiman ini dibangun di kawasan yang belum pernah dihuni sebelumnya, terutama di pinggiran kawasan berpenduduk. Dengan demikian, pemukiman Chalkolitik telah ditemukan di lembah Yordan Rift, di dataran pesisir Israel dan pinggirannya, di gurun Yudea, dan di Negev utara dan barat. Tahapan Gasul yang ditandai dengan pemukiman dusun kecil di masyarakat pertanian yang berimigrasi dari utara dan menetap di Levant Selatan. Setelah itu, banyak pemukiman bertambah. Mereka selanjutnya diidentifikasi sebagai pemukiman di wilayah Gasul, yang kini dikenal sebagai Yordania. Zaman perunggu dapat dibagi dalam periode waktu, yaitu periode waktu zaman perunggu awal, pada tahun 3500 hingga 2000 sebelum Masehi, perunggu tengah, tahun 2000 hingga 1600 sebelum Masehi, dan perunggu akhir tahun 1600 hingga 1200 sebelum Masehi. Memasuki zaman perunggu awal, telah terjadi revolusi kebudayaan yang ditandai dengan perkembangan metalurgi dan penurunan seni tembikar. Bangsa Semit pertama kali muncul di tanah Kanaan pada periode ini. Ada 4 wilayah utama di sepanjang pantai, atau dekat dengan Mediterania Timur yang menampung negara-negara besar zaman perunggu, seperti Yunani, Anatolia, Kanaan, dan Mesopotamia, dan Mesir. Bukti arkeologi paling awal dari bangsa Israel yang diketahui adalah bahwa kelompok yang diidentifikasi sebagai Israel pertama kali muncul dalam catatan sejarah di Prasasti Merneptah yang berasal dari sekitar tahun 1210 sebelum Masehi. Tidak lama sebelum runtuhnya zaman perunggu Atu sekitar 3320 tahun yang lalu. Di Israel, penyebaran pemukiman terfokus pada daerah subur seperti lembah Shephelah dan dataran pantai. Fitur yang paling mengesankan dari kota-kota ini adalah pertahanan mereka. Mereka mendesain tembok-tembok tinggi dari batu. Selain itu, zaman perunggu juga ditandai dengan bangkitnya negara-negara atau kerajaan-kerajaan masyarakat berskala besar yang disatukan di bawah pemerintahan pusat oleh seorang penguasa yang berkuasa. Negara-negara zaman perunggu berinteraksi satu sama lain melalui perdagangan, peperangan, migrasi, dan penyebaran gagasan. Kerajaan-kerajaan terkemuka pada zaman perunggu, termasuk Sumeria dan Babilonia di Mesopotamia dan Athena di Yunani kuno. Pada periode perunggu tengah, sekitar tahun 2000 hingga 1600 sebelum Masehi, suku Amori Semit memasuki Kanaan dari timur laut yang menjadi elemen dominan penduduk pada masa itu. Imigran lainnya yang masuk tanah Kanaan, termasuk orang Mesir dan Hyksos. Demikian pula sekelompok orang Asia juga tampaknya ikut bermigrasi ke sana dari utara Palestina. Bangsa Huria atau bangsa Hori dalam Perjanjian Lama juga datang ke Kanaan dari utara. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa pada abad ke-17 sebelum Masehi, bangsa Kanaan telah membangun tembok besar seberat 4 dan 5 ton berukuran 26 kaki dengan ketinggian 8 meter di sisi timur Yerusalem untuk melindungi sistem pengairan mereka.
Bangsa Kanaan secara arkeologis dibuktikan pada zaman perunggu tengah dan terdapat negara kota atau city-state yang independen atau semi-independen. Kota-kota seringkali dikelilingi oleh pekerjaan tanah besar-besaran yang mengakibatkan peninggalan arkeologis umum di wilayah tersebut saat ini. Bukti arkeologi juga menunjukkan bahwa tembok kota pertama Yerusalem baru dibangun sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Tembok dari benteng musim semi ini berasal dari zaman Patriark Nabi Abraham, atau yang juga dikenal sebagai periode perunggu tengah kedua. Demikian pula dimulainya pembangunan negara kota, city-state, pada akhir zaman perunggu tengah. Delta Nil di Mesir dihuni oleh orang Kanaan yang memelihara hubungan dekat dengan Kanaan. Selama periode itu, Hyksos, dinasti asal Kanaan, menguasai sebagian besar Mesir Hilir sebelum digulingkan pada abad ke-16 sebelum Masehi. Gelombang peradaban yang sangat maju akhirnya menurun dan runtuh secara tiba-tiba. Beberapa sistem penulisan awal lenyap. Periode ini kadang-kadang disebut sebagai zaman kegelapan atau Dark Ages pertama di dunia. Banyak daerah membutuhkan waktu berabad-abad untuk pulih kembali. Keruntuhan zaman perunggu akhir adalah masa keruntuhan masyarakat yang meluas selama abad ke-12 sebelum Masehi. Keruntuhan telah mempengaruhi sebagian besar wilayah Mediterania Timur atau Afrika Utara dan Eropa Tenggara dan Timur Dekat, khususnya wilayah Mesir, Libya Timur, Balkan, Laut Egea, Anatolia, dan Kaukasus. Secara budaya, zaman kegelapan ini telah mengganggu banyak peradaban zaman perunggu dan juga berdampak kepada penurunan ekonomi yang tajam kepada kekuatan regional, terutama telah mengantarkan zaman kegelapan Yunani. Arus distribusi di Mycenaean Yunani, wilayah Aegean, dan Anatolia yang menjadi ciri zaman perunggu akhirnya hancur. Alhasil, berubah menjadi budaya desa-desa kecil yang terisolasi dan sekaligus telah membawa Yunani kepada zaman kegelapan. Kejadian ini berlangsung dari tahun 1100 hingga awal zaman arkaik di tahun 750 sebelum Masehi. Kekaisaran Het di Anatolia dan Levan akhirnya runtuh. Sementara negara-negara seperti Kekaisaran Asiria Tengah di Mesopotamia dan Kerajaan Baru Mesir bertahan tetapi melemah. Sebaliknya, beberapa budaya seperti Fenisia menikmati peningkatan otonomi dan kekuasaan dengan berkurangnya kehadiran militer Mesir dan Asyur di Asia Barat. Pada akhirnya, Yerusalem menjadi kota di bawah pengawasan Mesir. Selama peralihan dari zaman perunggu akhir ke zaman besi awal di tahun 1150 hingga 586 sebelum Masehi, orang-orang Israel kuno memasuki tanah Kanaan. Pada awalnya mereka menetap di daerah perbukitan dan di selatan Kanaan. Namun, kedatangan orang-orang Israel ditentang oleh bangsa Kanaan yang terus menguasai kota-kota yang lebih kuat di wilayah tersebut. Pada abad berikutnya, Kanaan mengalami invasi lebih lanjut di tangan bangsa Filistin yang berasal dari kota Kreta di Yunani. Mereka akhirnya membentuk koalisi 5 negara kota di pantai selatan Kanaan, yaitu Gaza, Ashdod, Askelon, Ekron, dan Gath. Di Israel, zaman besi diidentifikasi sebagai periode setelah runtuhnya kerajaan Het dan Mesir pada penutupan zaman perunggu akhir. Penggunaan besi semakin meluas setelah manusia mempelajari cara membuat baja dan logam yang jauh lebih keras dengan memanaskan besi dengan karbon. Bangsa Het yang hidup pada zaman perunggu di wilayah yang sekarang disebut Turki mungkin merupakan bangsa pertama yang membuat baja. Zaman besi atau yang juga disebut sebagai periode Israel berasal dari periode waktu 1200 hingga 586 sebelum Masehi dibagi menjadi 2 fase kronologis dan budaya, yaitu zaman besi pertama pada tahun 1200 hingga tahun 1000 sebelum Masehi
ditandai dengan penurunan budaya Kanaan pada zaman perunggu akhir dan munculnya komponen etnis baru, yaitu suku Israel, Filistin, dan bangsa laut. Zaman besi pertama juga ditandai juga dengan penurunan budaya Kanaan pada zaman perunggu akhir dan munculnya komponen etnis baru, yaitu suku Israel, Filistin, dan bangsa laut. Sejarah Israel kuno dan Yehuda dimulai di wilayah Levant Selatan di Asia Barat selama zaman perunggu akhir dan zaman besi awal. Demikian pula agama Israel menjadi berbeda dari politisme Kanaan yang menjadi asalnya. Proses ini dimulai dengan perkembangan Yahwisme, yaitu pemujaan monolatristik atau pemujaan eksklusif terhadap satu Tuhan tanpa mengakui keberadaan Tuhan lain selain Yahweh, dengan menindas dan menghancurkan pemujaan dewa-dewa Kanaan lainnya. Kekuatan Mesir di wilayah Kanaan pada waktu itu mulai melemah dan mengalami kemunduran pada abad ke-12 sebelum Masehi. Pertempuran Kanaan pada tahun 1178 sebelum Masehi antara Ramses III dan bangsa laut ditandai awal dari kemunduran ini. Hilangnya kekuasaan pusat secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya sejumlah kerajaan-kerajaan merdeka di wilayah tersebut. Di tanah Israel, gambarannya lebih kompleks. Kehancuran tidak terjadi secara serentak, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang lama selama abad 12 sampai 13 sebelum Masehi. Hatzor, yang merupakan kota terbesar dan terpenting di Kanaan, mungkin dihancurkan pada paruh pertama abad ke-13. Lakis, Megiddo dan sejumlah kota kecil seperti Tel Sera dan Tel Azeka juga dihancurkan pada akhir abad ke-13, namun dipulihkan dan terus ada sebagai kota Kanaan hingga akhir kehadiran Mesir di tanah Israel. Sekitar tahun 1140, beberapa dari kota-kota ini telah lama menjadi reruntuhan Hatzor, Lachish, dan beberapa dibangun kembali selama zaman besi pertama. Bersamaan dengan pemberantasan sistem politik sebelumnya, masyarakat baru mulai bermunculan di daerah tersebut. Beberapa di antaranya adalah pendatang dari negeri yang jauh, yang menyebabkan perubahan signifikan pada budaya material. Di daerah pegunungan di bagian barat tanah Israel dan di beberapa bagian dataran tinggi Transyordania, proses pendirian pemukiman kecil baru atau yang dikenal oleh banyak peneliti sebagai proses pemukiman dimulai pada akhir abad ke-13, menandai munculnya Israel dan suku-suku lainnya wilayah tersebut. Periode selanjutnya, yang dinamakan Zaman Besi Kedua pada tahun 1000 hingga 529 sebelum Masehi, dimulainya dengan pembentukan monarki bersatu yang dipimpin oleh Raja Daud dan Salomo, berlanjut dengan pembagiannya menjadi dua kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda. Periode ini juga ditandai dengan penciptaan kerajaan-kerajaan nasional, yaitu Tirus dan Sidon, atau Fenisia, Edom, Moab, Amon, dan Eram. Bersama dengan dua kerajaan yang secara berturut-turut membangun hegemoni mereka atas seluruh wilayah, yaitu Assyria dan Babilonia. Di tahun 1000 sebelum Masehi, Raja Daud menaklukkan Yerusalem dan menyatakannya sebagai kota ibu kota kerajaan Yahudi. Belakangan, kepercayaan monolatristik ini disemen menjadi kepercayaan monoteistik atau kepercayaan kepada satu Tuhan yang ketat dan hanya menyembah Yahweh dengan penolakan terhadap keberadaan semua dewa-dewa lain, baik Kanaan maupun asing. Berakhirnya zaman besi biasanya dikaitkan dengan kebangkitan Kekaisaran Romawi di barat dan dinasti Han di timur. Awal sejarah yang tercatat dan munculnya metalurgi yang lebih maju seperti penggunaan baja menandai transisi ke zaman klasik. Penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan zaman perunggu ini masih belum jelas. Namun, bukti arkeologi menunjukkan serangkaian kekeringan parah melanda di wilayah Mediterania Timur selama 150 tahun, dari tahun 1250 hingga 1100 sebelum Masehi, yang disebabkan oleh gempa bumi, kelaparan, kerusuhan sosiopolitik, dan invasi suku-suku nomaden. Beberapa ahli percaya bahwa gangguan pada jalur perdagangan telah menyebabkan kekurangan tembaga atau timah yang digunakan untuk membuat perunggu pada saat itu. Akibatnya, para pandai besi mungkin beralih ke besi sebagai alternatif.
Banyak pakar memperkirakan berakhirnya zaman besi sekitar tahun 550 sebelum Masehi, ketika Herodotus yang dikenal sebagai bapak sejarah mulai menulis The Histories. Meskipun tanggal berakhirnya berbeda-beda di setiap wilayah, namun di Skandinavia hal itu berakhir mendekati tahun 800 Masehi dengan bangkitnya bangsa Viking. Di Eropa Barat dan Tengah, akhir zaman besi biasanya diidentifikasikan bertepatan dengan penaklukan Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Di Eropa, zaman besi adalah tahap terakhir dari periode prasejarah dan periode protosejarah pertama, yang dideskripsikan suatu wilayah tertentu oleh para penulis kuno Yunani dan Romawi. Bagi sebagian besar wilayah Eropa, periode ini tiba-tiba berakhir setelah penaklukan oleh Romawi, meskipun pengerjaan besi tetap menjadi teknologi yang dominan hingga saat ini. Di tempat lain, periode tersebut berlangsung hingga abad-abad awal Masehi, dan terjadi kristenisasi atau penaklukan baru pada periode migrasi. Pengerjaan besi diperkenalkan ke Eropa pada akhir abad ke-11 sebelum Masehi, mungkin dari Kaukasus, dan perlahan-lahan menyebar ke utara dan barat selama 500 tahun berikutnya. Misalnya, zaman besi prasejarah Irlandia dimulai sekitar tahun 500 tahun sebelum Masehi, ketika zaman besi Yunani telah berakhir dan berakhir sekitar tahun 400 Masehi. Penggunaan besi dan teknologi pengerjaan besi meluas secara bersamaan di Eropa dan Asia. Pada peta berikut, tampak situs arkeobotanikal pada zaman perunggu dan besi di Israel yang berfungsi sebagai sumber data. Kotak hijau menunjukkan situs zaman perunggu, segitiga hitam menunjukkan situs zaman besi, sedangkan kotak hijau dengan segitiga hitam di dalamnya menunjukkan situs dengan kedua periode. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bisa mengedukasi para penonton mengenai sejarah Israel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ketuk lonceng notifikasinya agar mendapat update terkini dari channel kami. Nantikan episode selanjutnya, di mana kita akan bahas lebih dalam mengenai bangsa Kanaan.